Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. Kami dari kelompok 1 kelas RPL yang beranggotakan 5 orang, yaitu Julfadli, Fitri Indrayati, Agusanta Boruna Pitupulu, Anggidimi Ramadan, dan yang terakhir Afrianita Huta Barat. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas tentang struktur akar tanaman. Keep on watching. Pertama ada tanaman wortel, Daucus carota L. Struktur morfologi akar. Jenis akar wortel yaitu akar tunggang dan akar serabut secara bersamaan. Kemudian, bentuk atau struktur akar yaitu akar tunggang yang dimiliki wortel bercabang dan bentuk tombak, serta akan mengalami modifikasi bentuk. Nah, bentuk akar yang termodifikasi menjadi berwarna oranye dan tumbuh membesar hingga 6 cm dan panjang mencapai 50 cm tergantung varietasnya. Akar tunggang yang termodifikasi inilah yang disebut umbi wortel dan dikonsumsi oleh manusia. Fungsi modifikasi akar pada wortel yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan cara perkembangbiakan vegetatif pada wortel. Bayam duri ini termasuk golongan famili Amaranthaceae, kemudian spesies yang dibahas ini yaitu Amaranthus spinosus. Bayam ini salah satu sayuran yang paling banyak dipakai untuk dijadikan sayuran sehari-hari. Untuk spesies bayam duri ini banyak tumbuh di sekitar pekarangan kita, di lingkungan kita, mudah tumbuh untuk bayam duri ini. Selain rendah lemak, rendah kalori, juga akan kaya akan serat dan padat nutrisi. Untuk morfologi akarnya ini sama seperti akar lainnya, akar bayam lainnya, yaitu termasuk golongan akar tunggang, serta memiliki serabut pada bagian atasnya. Untuk lebih lanjut kita bisa lihat dalam gambar. Nah, di sini kita bisa lihat pangkal akar, batang akar ya, serabut akar di bagian atasnya. Kemudian di literaturnya kita bisa melihat pangkal akar, batang akar, ya serabut akar, ya struktur dari akar bayam duri. Kemudian kita lanjut kepada fungsi akar pada bayam duri ini, yaitu menyerap air dan zat hara, alat pernapasan, dan memperkokoh tanaman serta sebagai tempat cadangan makanan. Lanjut, kemudian kita membahas manfaat dari akar bayam duri ini. Nah, jus akar bayam duri ini sangat bagus untuk melancarkan pencernaan, baik untuk lambung serta usus, mencegah penyakit sembelit, melancarkan buang air besar, dan seperti kita juga tahu bayam ini mengandung zat besi ya, sehingga kita bisa gunakan jus bayam duri ini untuk menyembuhkan penyakit anemia. Akar padi. Jenis akar serabut. Struktur akar padi pertama radikula, yaitu akar yang tumbuh pada saat benih mulai berkecambah. Fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kedua, akar serabut atau disebut akar adventif, tumbuh setelah tanaman berusia 5-6 hari. Fungsinya supaya tanaman lebih kokoh. 3. Akar rambut, yaitu akar yang keluar pada akar tunggang atau serabut yang lebih halus. Fungsinya sebagai saluran pada kulit akar yang ada di luar dan juga sebagai penghisap air atau zat lain yang dibutuhkan tanaman. 4. Akar tajuk, akar yang tumbuh dari ruas batang terendah, terdiri dari akar tajuk dalam dan dangkal, di mana bila kandungan udara dalam tanah semakin rendah, akar dangkal ini akan lebih mudah berkembang. Fungsinya menyerap air. Warna akar padi yang telah dewasa dan telah mengalami perkembangan berwarna coklat, bagian akar yang lebih muda berwarna putih. Kangkung, nama ilmiah Ipomea aquatica, adalah tanaman yang banyak hidup di permukaan air. Tanaman ini digunakan daunnya sebagai sumber makanan. Kangkung tumbuh di air atau di tanah lembab. Batangnya dapat mencapai 2-3 meter atau lebih, dan batang berongga agar kangkung bisa mengapung di air. Daun kangkung berbentuk kepala panah dengan panjang 5-15 cm dan lebar 2-8 cm. Bunga kangkung berbentuk trompet berdiameter 3-5 cm dan biasanya berwarna putih dengan bagian tengah berwarna lembayung muda. Akar kangkung memiliki bentuk akar tunggang sebagaimana tanaman dikotil pada umumnya. Akar kangkung memiliki banyak percabangan kecil ke arah ke samping sehingga nampak seperti akar serabut. Namun sebenarnya akar kangkung termasuk jenis akar tunggang. Akar utama dari tunggang akan terus tumbuh ke bawah, memanjang, dan akan terus membentuk akar kecil ke arah samping.
Strukturnya, pembuluh kapiler silem atau pembuluh kayu, daun phloem atau pembuluh lapis di akar tunggang tersusun seperti pada batang tanaman digotil, yaitu membentuk cincin yang terletak di bagian dalam. Antara silem dan phloem terdapat kambium. Adanya kambium memungkinkan pertumbuhan sekunder berupa pencabangan akar utama ini. Fungsi akar yaitu 1. Untuk menyerap air atau mineral dalam medium tanah atau medium tumbuhannya. Yang kedua, menyerap oksigen atau untuk bernafas. Bayam merah atau nama latinnya disebut Amaranthus tricolor merupakan tanaman sayuran yang termasuk dalam famili Amarantaceae. Bayam merah mempunyai daun, bunga, batang, dan akar. Bentuk akar pada bayam merah berupa akar tunggang yang menyebar dangkal pada kedalaman 20 sampai dengan 40 cm. Fungsi akar bayam adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Selain itu, akar bayam merah juga dapat digunakan sebagai bahan obat tradisional karena akar bayam memiliki kandungan antibakteri yang tinggi dan sangat baik untuk menghilangkan bakteri jahat yang ada di organ reproduksi. Nah, itu dia beberapa contoh akar tanaman yang dapat kami jelaskan struktur morfologi akarnya. Thank you for watching. See you guys.